Saudara, seorang tentara menembak mati sesama tentara di sebuah kafe di Palembang, Sumatera Selatan. Menurut informasi, pertikaian diawali dengan saling senggol saat sedang berjoget. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa pelaku membawa masuk senjata api ke dalam kafe dan apakah hanya karena senggolan kemudian memantik emosi pelaku? Kamera pengawas merekam detik-detik sebelum terjadinya penembakan yang menewaskan seorang prajurit TNI di salah satu kafe di Palembang, Sumatera Selatan. Inilah korban, Pratu FAA yang hendak masuk ke dalam kafe bersama rekannya. Mereka diperiksa petugas keamanan di depan pintu masuk kafe. Tak berselang lama terduga pelaku Sertu MRR masuk juga ke dalam kafe. Terlihat petugas keamanan memeriksa seluruh barang bawaan para pengunjung. Namun diduga senjata api yang dibawa pelaku berhasil lolos dari pemeriksaan petugas keamanan. Insiden penembakan bermula saat Pratu FAA dan Sertu MRR sama-sama mengunjungi kafe di Sabtu dini hari tanggal 16 Mei 2026. Sekitar jam setengah 3 dini hari, keduanya berjoget dan diduga tak sengaja bersenggolan. Situasi pun memanas hingga memicu cekcok terkait masalah pribadi. Kemudian perselisihan dengan cepat memuncak, saudara. Cekcok biasa pun berubah jadi aksi baku hantam fisik. Para pengunjung kafe pun menjerit-jerit, kaget akibat duel yang terjadi di tengah-tengah hentakan lagu yang menggema. Dalam posisi terdesak, saudara, akibat perkelahian itu, tanpa diduga-duga, Sertu MRR nekat mencabut senjata api rakitan. Rupanya, senpi itu diselipkan di pinggangnya. Senpi itu luput dari pemeriksaan petugas keamanan kafe di pintu masuk. Sertu MRR melepaskan tembakan yang mengenai Pratu FAA. Tembakan itu mengenai bagian perut Pratu FAA, saudara. Ia pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Permata Palembang untuk mendapatkan pertolongan medis darurat. Namun nyawanya tidak tertolong. Korban dinyatakan meninggal jam 3.45 dini hari. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah Pratu FAA dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk menjalani proses otopsi dan pengangkatan proyektil peluru. Dari hasil otopsi, penyebab utama kematian prajurit berusia 23 tahun itu adalah pendarahan hebat akibat luka tembak di perut kanan bawah. Peluru menembus organ vital, yakni hati dan paru-paru lobus kiri korban. Shock nggak nyangka, terus kan karena kematiannya itu nggak wajar gitu kan, tembak kayak gitu. Bisa melihat, jangan ditutup-tutupin, bisa dihukum dengan hukum yang pantas. Dilihat dari rekaman CCTV, saudara, terlihat setiap pengunjung yang hendak masuk ke dalam kafe sudah melalui pemeriksaan petugas keamanan. Tetapi mengapa senjata api rakitan Sertu MRR bisa lolos? Menurut keterangan pihak kafe, rupanya senpi rakitan itu berbentuk menyerupai korek api sehingga tidak terdeteksi metal detektor yang dipasang di pintu masuk. Kedepannya pihak kafe akan menambah X-ray selain metal detektor yang sudah ada.
Yang kami dengar dari Kodam kemarin, kan itu katanya seperti korek api senjatanya. Dan itu mungkin jadi evaluasi kami ke depan, mungkin metal detektor kami terlewat di situ, mungkin kami akan menambah X-ray. Segala SOP dari security 2 kali cek, ada metal detektor, akan tetapi mungkin metal detektor kami itu tidak tes-screening seperti yang ada di berita kami baca, katanya yang seperti korek itu, mungkin itu yang terlewat. Jenazah Pratu FAA, anggota Kesdam 2 Sriwijaya yang meninggal ditembak sesama prajurit TNI Angkatan Darat dimakamkan di tempat pemakaman umum Sematang Borang, Palembang pada Sabtu 18 Mei petang. Suasana duka menyelimuti proses pemakaman. Tangis keluarga pecah saat tembakan salvo mengiringi jenazah dimasukkan ke liang lahat. Keluarga meminta Kodam 2 Sriwijaya untuk mengusut tuntas insiden ini. Harapan kami dari keluarga agar si pelaku ditangkap dan diusut tuntas. Karena bagi kami ini adalah terkait kemanusiaan. Sudah itu juga saya meminta Pangdam 2 Sriwijaya agar memberikan atensi. Izin Bapak Pangdam supaya Bapak juga memberikan atensi terhadap perkara ini. Bergerak cepat, polisi militer Kodam atau Pomdam 2 Sriwijaya menangkap 2 orang yang terlibat dalam insiden penembakan di tempat hiburan malam yang menewaskan 1 anggota Kesdam 2 Sriwijaya, Pratu FAA. 2 pelaku ditangkap di lokasi berbeda, saudara, beserta barang bukti senjata api rakitan yang diduga digunakan saat insiden. Kedua pelaku yang ditangkap sertu MRR sebagai pelaku penembakan dan seorang warga sipil berinisial DS yang diduga turut membantu menyembunyikan senjata api usai kejadian. Sertu MRR ditangkap di parkiran Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Sementara DS ditangkap di rumahnya. Untuk tersangkanya ada 2 orang, ya. 1 orang adalah sertu MRR sebagai pelaku dan 1 orang adalah dari pihak sipil, saudara DS, di mana yang bersangkutan menyembunyikan barang bukti. Pelaku penembak. Alat buktinya otomatis sekarang sudah senpi rakitan. Untuk motifnya, jadi ya yang bersangkutan ini terjadi selisih paham, ya kan, di mana terjadi cekcok, berujung perkelahian, kemudian berujung terjadinya penembakan. Buntut dari penembakan anggota TNI oleh sesama prajurit di kafe di Palembang, saudara, yang hanya karena bersenggolan saat joget, TNI menekankan lagi larangan bagi prajurit memasuki tempat hiburan malam. TNI menyatakan tindakan prajurit yang mengunjungi tempat hiburan malam merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan dinas dan kode etik prajurit. Pomdam 2 Sriwijaya menegaskan prajurit yang melanggar larangan bakal ditindak secara tegas. Ada larangan nggak untuk anggota TNI ini berada di lokasi hiburan malam? Dalam hukum disiplin TNI itu saya kira sangat jelas. Ya, silakan dibuka-buka kalau kalian punya bukunya bagaimana ketentuan. Untuk para anggota ikuti aturan, ya seluruhnya. Kalau kita namanya seluruh prajurit ya akan melanggar norma aturan, yang melakukan pelanggaran ya kan tentu akan ditindak tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kasus penembakan yang melibatkan sesama anggota militer, saudara, bukan baru kali ini saja terjadi. Tentunya perlu pengawasan, pengarahan, dan evaluasi berkala agar kejadian serupa tak berulang kembali. Serta tersangka sertu MRR telah ditahan secara resmi di Pomdam 2 Sriwijaya untuk menjalani proses hukum militer. Sedangkan tersangka warga sipil inisial DS diserahkan ke polisi untuk diproses secara pidana umum.